Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Simple Tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi tutorial lengkap mengenai opinion news atau yang biasa disebut di media-media massa itu editorial untuk pemula. Nah, ini tutorial lengkap tapi singkat tapi lengkap, lumayan lengkap. Oke, sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai berbagai macam berita. Apa itu berita dan berbagai macam jenis-jenisnya. Kemudian setelah itu kita juga belajar straight news, jenis berita straight news. Kemudian ada feature news. Kemudian bagaimana sih membuat sudut pandang straight news itu agar lebih menarik. Dan atau sekali kita kayu 2 pulau 3 pulau terlampaui, artinya sekali kita turun lapangan mencari data dan informasi, kita mendapatkan banyak sekali data dan informasi, kemudian kita rangkum menjadi beberapa angle berita. Jadi sekali terjun lapangan kita tidak hanya cukup jadi satu berita saja, akan tetapi banyak berita. Itu sudah kita lalui juga. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai investigatif news, di mana berita itu lebih mendalam, tidak hanya sekedar straight atau berita yang langsung hanya memunculkan permukaannya saja, akan tapi kita berusaha untuk mencoba menggali lebih dalam di investigatif news, di video-video sebelumnya. Jadi menguak fakta di balik peristiwa. Nah, itu video-video yang pernah kita bagikan berkaitan dengan jurnalistik. Silahkan tonton di video-video sebelumnya. Pada kali ini kita akan masuk pada pembahasan opinion news atau editorial untuk pemula. Baik, apa itu opinion news atau editorial? Opinion news atau yang biasa disebut editorial adalah jenis berita yang berisi opini, pandangan, atau analisis mendalam tentang suatu peristiwa, isu, atau topik tertentu. Biasanya ini yang sedang hangat dibicarakan. Atau juga media itu bisa memunculkan peristiwa yang tidak dinyana-nyana, tidak diduga sama sekali oleh masyarakat. Karena apa? Media itu punya sekian data dan informasi yang telah terdokumentasi, sehingga ketika menemukan sebuah ganjalan, 2 buah ganjalan dan selanjutnya, mereka mengungkapkan kembali, oh ternyata ada fakta di balik sebuah tragedi dulu di masa silam misalkan. Nah, itu bisa diangkat kembali dan bisa ditaruh di opinion news untuk membangkitkan wacana masyarakat atau para pembaca. Berbeda dengan berita langsung atau hard news yang hanya menyajikan fakta, editorial lebih bersifat subjektif dan mencoba memberikan sudut pandang tertentu kepada pembaca. Itulah kenapa editorial ini biasanya digunakan untuk semacam menggiring opini masyarakat. Ya, biar masyarakat ini ada lumayan fokusnya ke salah satu tema yang sedang diangkat oleh media. Selanjutnya, ciri-ciri opinion news atau editorial. Dia berisi opini tentu ya, sesuai dengan namanya, ditulis dengan sudut pandang tertentu. Kemudian yang kedua, didasarkan pada fakta. Jadi meski opini tetap harus didukung oleh data dan informasi yang valid, tidak hanya sekedar pemikiran pribadi, tidak. Akan tetapi memang opini itu harus berdasarkan data dan informasi yang valid. Artinya apa yang difikirkan, apa yang dirangkumkan itu menjadi mempunyai dasar, mempunyai referensi, dan itu harus valid. Yang ketiga, bertujuan meyakinkan pembaca. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini seperti menggiring opini pembaca. Tapi sebetulnya sih itu yang lebih spesifik ya. Sebenarnya bahasa yang lebih halus itu kan meyakinkan pembaca, mengajak pembaca memahami atau menerima sudut pandang yang ditawarkan. Karena di tengah hiruk pikuknya isu yang sedang berkembang, masyarakat mungkin sedang panas, maka
hadirnya editorial ini atau opinion news ini bisa menjadi penengah di tengah panasnya isu yang bergolak itu. Dengan hadirnya editorial, dia menghadirkan sudut pandang yang baru bisa dengan tujuan agar meredam. Tapi sebaliknya juga, jika masalah yang besar ternyata kok dibiarkan begitu saja, dicuatkan oleh media dengan tujuan apa? Muncul perhatian. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada sesuatu situasi yang sudah memanas dan hampir tidak terkendali, editorial ini sangat berfungsi dengan sangat bermanfaat untuk ikut meredam agar suasana tidak semakin kacau. Sebaliknya, jika permasalahan besar tidak segera diatasi, maka hadirnya opinion news atau editorial ini agar pihak-pihak yang berwenang atau bangsa ini turut bangkit mengawal peristiwa atau kasus yang sedang terjadi. Kemudian yang keempat, gaya bahasa yang digunakan argumentatif, yakni menggunakan alasan, menggunakan bukti dan analisis. Itu ya, tidak hanya beralasan tapi dianalisa, ya, dibuktikan, baik dengan apapun itu, dengan data, dengan hasil wawancara, dengan statistik dan yang sebagainya yang diambil dari berbagai sumber. Yang kelima, ditulis oleh individu atau media. Individu juga boleh menulis, media apalagi ya. Bisa oleh jurnalis, pakar atau bahkan organisasi media. Artinya yang menulis adalah orang yang mempunyai kredibilitas. Tidak asal, dia memang harus menulis sesuai dengan kemampuannya. Jadi pertama, tidak memaksakan diri untuk terjun bebas menuliskan sesuatu yang tidak menjadi faktnya atau bidangnya, karena itu pertama akan menyulitkan, dan yang kedua tentu pembaca akan merasa kesulitan mencerna karena itu memang bukan bidangnya. Selanjutnya, struktur penulisan opinion news atau editorial. Yang pertama tentu ada judul, yang kedua pembukaan, yang ketiga isi, yang keempat kesimpulan. Judul selalu ya, kita harus menarik dan mencerminkan opini yang disampaikan. Itu. Jadi apapun judulnya harus menarik dan mencerminkan opini yang disampaikan. Nanti kita kasih contoh. Yang selanjutnya pembukaan atau lead ya. Menjelaskan di paragraf pertama, satu, menjelaskan isu yang akan dibahas, dan ini sangat ringkas dan jelas, tidak bertele-tele dalam penulisan opini news atau editorial ini. Menjelaskan isu utama yang akan dibahas, yang tidak utama nanti dulu. Yang kedua, bisa diawali dengan kutipan, bisa diawali dengan data, atau bahkan pernyataan yang menarik. Seperti biasanya ya kita menulis berita ya, angle-nya itu bisa dengan kutipan, data, atau pernyataan menarik. Sudut pandangnya kita bisa ambil dari salah satunya. Kemudian selanjutnya, setelah judul pembukaan ada isi atau argumentasi lebih tepatnya. Jadi pembukaan lead itu kita mengawali untuk masuk kepada isi ya. Jadi pembukaan isi akan memberikan argumentasi, memberikan penjelasan rincian ya, detail lengkap namun singkat, padat dan jelas. Ya, di dalam isinya itu menjawab yang ada di dalam lead. Argumentasi atau isi berisi alasan, fakta, dan data yang mendukung opini. Ya, kemudian bisa mencantumkan contoh atau kutipan ahli atau hasil penelitian yang telah dilakukan, baik oleh dirinya sendiri penulis atau hasil penelitian orang atau lembaga lain. Terakhir, berisi kesimpulan. Setelah judul pembukaan isi argumentasi, maka harus disimpulkan. Kesimpulan berisi dua hal setidaknya.
Satu, menegaskan kembali poin utama. Yang kedua, bisa diakhiri dengan ajakan atau rekomendasi. Selanjutnya contoh opinion news. Contoh opinion news saya taruh di sini. Oke, ini judulnya perlunya kebijakan ketat untuk mengurangi polusi udara. Misalkan setelah ada kebakaran hutan atau macetnya kota, kemudian ya kendaraan-kendaraan yang sudah padat macet merayap di kota besar, sehingga perlu adanya kebijakan ketat untuk mengurangi polusi udara. Nah, ini pembukaan ya, jadi judulnya ini ya, kemudian harus dibuat semenarik mungkin. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian ini pembukaan, ada isi atau argumentasi, kemudian ada kesimpulan. Dalam pembukaannya sebagaimana tadi ya, ini harus menjelaskan isu utama yang akan dibahas. Isu utamanya adalah ini, kebijakan ketat pengurangan polusi udara. Nah, polusi udara, nah langsung dari situ ya, langsung ke polusi udara. Poin utamanya adalah di polusi udara. Nah, ini tadi ya, isu utamanya itu polusi udara. Polusi udara di kota besar semakin memburuk ya, jadi harus tetap menggunakan 5W1H. Polusi udara, apa yang terjadi polusi udara di mana kota besar, kondisinya bagaimana, semakin memburuk. Nah, data dari WHO, nah ini sudah disandingkan dengan data. Jadi ada isu yang utama kemudian disandingkan dengan data. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya, bahkan bisa tiga-tiganya. Ini kutipan pernyataan menarik atau data yang bisa dijadikan satu jika memungkinkan. Data dari WHO menunjukkan bahwa kualitas udara di beberapa kota di Indonesia sudah melewati batas aman. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengurangi dampak buruk ini. Jadi ada hal kasus yang terjadi, kemudian ada data yang diungkapkan tidak menunjukkan hal yang positif, maka siapa yang harus berperan di sini? Nah, itu. Kemudian masuk ke isi, polusi udara berasal dari berbagai sumber. Menjelaskan lagi tentang polusi udara yang ada di depan, karena isu utamanya adalah polusi udara. Penyebabnya apa kok bisa semakin memburuk, kan gitu. Nah, di kota besar. Polusi udara berasal dari berbagai sumber, terutama kendaraan bermotor dan industri. Nah, ternyata kan tidak hanya kendaraan bermotor, tidak hanya kebakaran hutan, tapi industri yang ditanam di kota-kota besar itu juga merupakan produsen ini sampah udara ya, terbesar ya. Di negara-negara maju ya, kebijakan seperti pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil dan peningkatan transportasi publik telah terbukti efektif. Artinya ini adalah sebuah data ya. Artinya ini tidak sekedar pendapat pribadi si penulis atau media. Penulis dan media ini sudah melakukan berbagai macam studi literasi, berbagai macam sumber dibaca, sehingga mendapatkan kalimat ini itu sudah melakukan analisis ya, sudah melakukan pembacaan berbagai referensi dan analisis. Jika Indonesia ingin mengatasi masalah ini, regulasi ketat perlu segera diterapkan. Ini adalah solusi, tawaran solusinya ya harus diterapkan mau tidak mau, karena ini setiap individu bangsa ini, masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia hampir punya kendaraan semua, baik itu kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 dan seterusnya, apalagi yang industri, semuanya punya. Maka kalau rakyat yang disuruh langsung berbenah tanpa ada pengawalan regulasi, itu sangat-sangat hampir tidak mungkin.
pemerintah cukup keluar-keluar tanpa ada didukung dengan regulasi juga capek, ya kan? Maka regulasi itu penting dan harus dikawal ketat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif kepada kendaraan listrik serta meningkatkan ruang terbuka hijau di perkotaan. Nah, ini langkah yang bisa dilakukan juga, ya kan? Regulasi penetapan regulasi tawaran. Kemudian kesimpulan tanpa kebijakan yang ketat ini ya, polusi udara akan terus meningkat dan membahayakan kesehatan masyarakat. Ya, karena polusi itu berkaitan dengan kesehatan, terutama napas yang diserang. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oleh karena itu, regulasi ketat terkait polusi udara perlu segera diterapkan. Jadi di sini masalah polusi udara ini sasarannya adalah satu. Pertama adalah pemerintah ya untuk menetapkan regulasi ketat. Ya, kemudian didukung dengan langkah-langkah yang bagus sehingga termasuk salah satunya adalah memberikan insentif kepada kendaraan listrik serta meningkatkan ruang terbuka hijau di perkotaan. Sasarannya lagi selain pemerintah tentu ya swasta, ya karena mereka juga menghasilkan pabrik-pabrik, industri-industri menghasilkan polusi udara juga, dan masyarakat itu kalau individu nggak begitu kerasa, tapi masyarakat seluruh Indonesia ini pengguna kendaraan ya, walaupun tidak punya kendaraan naik angkot kan misalkan, harus berkolaborasi. Semuanya harus berkolaborasi, pemerintah, swasta, masyarakat harus berkolaborasi, benar-benar menyadari bahwa ini perlu diatasi, ya kan? Ini perlu ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan terus-menerus begitu saja, sehingga pada akhirnya lambat laun akan memberikan dampak yang buruk bagi kita dan bahkan anak cucu kita dan keturunan kita selanjutnya. Begitu pula dengan alam ini, kita harus menjaga alam, menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Maka regulasi polusi udara harus segera diterapkan. Itu teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya tips menulis opinion news yang baik. Gunakan bahasa yang jelas dan kuat ya, jangan menggunakan bahasa yang kalau teman-teman kita nanti sering menulis, tentu kita akan mampu mendapatkan kata yang dia itu mempunyai kekuatan ketika kita cantumkan. Hal ini akan kita dapatkan ketika kita sering nulis. Memang menggunakan bahasa yang jelas dan kuat. Hindari opini tanpa dasar, selalu sertakan fakta atau data. Tetap objektif dalam menyampaikan argumen meskipun bersifat opini ya, jangan sampai walaupun opini jangan terkesan subjektif. Subjektif itu apa? Karena dia nggak mempunyai dasar, nggak mewakili pemikiran banyak orang. Kalau teman-teman baca banyak literasi terlebih dahulu, baca hasil penelitian misalkan, atau para pakar yang berpendapat, otomatis teman-teman tidak berdasarkan pendapat individu dan tidak terkesan subjektif, tidak terkesan mewakili emosional semata itu. Kemudian gunakan kutipan dari sumber yang terpercaya, jangan asal sumber diambil misalkan. Apalagi internet ya. Internet kita dengan mudah mendapatkan informasi dan data, apalagi dengan AI, kecanggihan teknologi. Tapi kita juga harus hati-hati dengan AI. Kita cari sumbernya, kita mintakan sumbernya juga, dan kita harus cek sumbernya apakah benar ada di situ. Akhiri dengan kesimpulan yang kuat dan meyakinkan ya, dan jangan pernah kesimpulan keluar dari paragraf pertama dan kedua. Judul. Jadi kesimpulan semua harus linier ya. Judul harus
menggambarkan isi. Paragraf pertama harus mampu menjelaskan judul. Paragraf ketiga yang isi harus mampu menjawab, merincikan apa yang ada di dalam, dituangkan dalam lead atau paragraf pertama atau pembukaan. Dan kesimpulan harus mampu merangkum yang ada di dalam paragraf pertama dan kedua. Tidak boleh keluar dari situ. Polusi udara tadi terkait dengan siapa yang bertanggung jawab, pemerintah, masyarakat swasta. Kok tiba-tiba di situ ada pengurus kebun binatang? Kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba nama pengurus kebun binatang masuk di dalam, ya, atau pengelola kebun binatang masuk di dalam kesimpulan, kan nggak mungkin ya. Jangan sampai kesimpulan itu keluar dari sini, karena kesimpulan menjawab persoalan apa yang ada di dalam tulisan. Ketika ada dua persoalan di dalam tulisan editor opinion news itu, maka ada dua kesimpulan, ada dua jawaban, ada dua argumentasi, dan ada dua kesimpulan. Kalau ada tiga, maka ada tiga argumentasi atau isi dan ada tiga kesimpulan. Selalu seperti itu. Dengan mengikuti panduan ini, kita semua bisa menulis editorial yang informatif dan persuasif. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, share, subscribe teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Ini hanya tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Dan silahkan memberikan komentar tambahan informasi di kolom komentar untuk membuat tulisan ini tutorial ini menjadi semakin bermanfaat. Sekian, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.